Terima kasih Romo Luis, para Bapak, Ibu, dan para Romo yang terkasih. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di ruang yang baru ini, karena baru pertama kali, saya juga baru pertama kali sehingga berdek ini. Kemarin sudah diadakan yang semacam ini untuk paroki-paroki di Keuskupan Kota Surabaya dan sekitarnya. Memang ada hambatan jaringan pada waktu itu, tetapi kemudian bisa diatasi. Nanti akan ada rekamannya yang akan dibagi supaya bisa disimak ulang. Dan selanjutnya, para Romo dan Bapak Ibu, saya hanya mengantar secara umum saja. Jadi tidak menerangkan secara detail. Diharapkan dari pengantar ini, kemudian para Romo dan Bapak Ibu melanjutkan di masing-masing paroki. Dan secara pribadi juga membaca dan mempelajarinya dengan baik. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada dalam tema pendalaman iman Prapaskah, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengingat hasil musyawarah pastoral tahun 2009, di mana kita merumuskan arah dasar Keuskupan Surabaya. Yaitu kita sudah sangat hafal dengan kalimat ini, persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Buah pokok dari musyawarah pastoral pertama ini masih dilanjutkan dan ditegaskan oleh Bapak Uskup. Kita masih melangkah pada cita-cita arah dasar itu. Tetapi pada musyawarah pastoral kedua tahun 2019 ditetapkan pilihan strategis pastoral 10 tahun ke depan. Pilihan strategis ini untuk mewujudkan arah dasar Keuskupan Surabaya, yaitu mendewasakan paroki berakar lingkungan yang hadir di tengah masyarakat. Nah, tahap-tahap perwujudan pilihan strategis pastoral 10 tahun ke depan diawali dengan tahun pertobatan, tahun 2020, yaitu pengumatan hasil MUPAS kedua, dengan 4 buku yang sudah dihasilkan. Tetapi karena diserbu oleh pandemi, kita kebingungan melakukan banyak hal, sehingga belum seluruhnya bisa menikmati hasil ini. Tahun 2021 sampai 2024, 4 tahun pertama, kita diajak untuk menguatkan jati diri gereja di lingkungan atau stasi, komunitas yang paling kecil. Kemudian tahap berikutnya 2 tahun, yaitu pendewasaan gereja paroki. Lalu 4 tahun berikutnya, 2027 sampai 2030, penguatan kehadiran gereja di tengah masyarakat. Tahap-tahap ini, Bapak, Ibu, dan para saudara, tersusun 4-2-4. Ini secara bersama hanya aksentuasinya saja lebih menguatkan, misalnya 4 tahun pertama lingkungan dan stasi, 2 tahun berikutnya gereja paroki,
Dan 4 tahun selanjutnya adalah kehadiran gereja di tengah masyarakat. Itu secara singkat kurang lebih demikian. Kemudian pada 2021 sampai 2024 kita diajak untuk memperkaya diri dengan kalimat atau kata-kata awal di arah dasar itu. Persekutuan murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Nah, ini bagian yang pertama. 4 tahun. Persekutuan murid-murid Kristus. Lalu 2 tahun berikutnya semakin dewasa dalam iman, itu bagaimana menguatkan, mendewasakan paroki, lalu guyup penuh pelayanan dan misioner, itu 4 tahun berikutnya. Penguatan kehadiran gereja di tengah masyarakat. 4 tahun pertama ini persekutuan murid-murid Kristus dibagi dalam 2 tahap. 2 tahun yang pertama kita mengenal Yesus Guru dan Tuhan. Kemuritan 2 tahun yang pertama. 2022 bersatu dengan Yesus Guru dan Tuhan. Sedangkan 2 tahun berikutnya, 2023, menghidupi Yesus dalam keluarga. Mengembangkan di sini adalah mengembangkan persekutuan murid Kristus di dalam keluarga. Tahun 2024 di lingkungan dan stasi. Kira-kira demikian gerak langkah kita 4 tahun ke depan. Dan bahan pendalaman Iman Prapaskah 2021 ini, para Romo dan Bapak Ibu, kita lihat dalam kerangka perjalanan kita seperti ini. Tahun 2021 sekarang ini kita mengenal Yesus Guru dan Tuhan. Ini lebih ditekankan pada pribadi masing-masing, sekalipun tidak bisa dilepaskan dari gereja sebagai sebuah komunitas di lingkungan dan stasi, serta keluarga. Maka tahun 2021 kita diajak menjadikan tahun ini tahun mengenal Yesus Guru dan Tuhan. Apa yang dimaksud mengenal? Mengenal dalam soal iman bukan sekedar sebuah identitas, tetapi mengikuti Yesus dan menjadi murid. Maka mengenal, kalau saya mengenal Yesus, maka saya mengikutinya dan menjadi muridnya. Ini yang dimaksud dengan mengenal. Mengikuti dan menjadi murid berarti berjalan di belakang guru dan Tuhan. Namanya mengikuti dan menjadi murid itu berjalan di belakang guru dan Tuhan. Mendengarkan sabdanya, kita mendengarkan sabda guru kita, dan menempuh jalan yang ditempuhnya. Mengikuti cara hidup yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ditempuh oleh Tuhan Yesus. Maka mengenal itu bukan sekedar sebuah identitas, saya murid Yesus, tapi mengikuti, berjalan di belakang guru dan Tuhan, mendengarkan sabdanya, dan menempuh jalan yang ditempuh guru dan Tuhan kita. Hanya dengan demikian, sebagai murid-muridnya, saya dan Bapak Ibu, para Romo, dibentuk oleh guru dan Tuhan untuk semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan, dan misioner. Ini harapannya. Maka Bapak Ibu, selama 1 tahun yang dimulai dari masa Advent 2020, kita bersama orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, yaitu Bunda Maria dan Santo Yosef, menantikan kedatangan Tuhan. Waktu itu disediakan renungan-renungan untuk masing-masing keluarga. Kemudian Prapaskah ini kita bersama Simon Petrus mengenal
Yesus Guru dan Tuhan. Bulan Mei sebagai bulan Maria, kita juga khususkan itu untuk bersama Bunda Maria mengenal Yesus Guru dan Tuhan. Kemudian nanti pada bulan Kitab Suci Nasional, September, kita belajar mengenal Yesus Guru dan Tuhan dalam Injil Markus. Karena tahun 2021 adalah tahun B, tahun Markus. Kita tahu Gereja Katolik kita semua ada tahun A, tahun Matius, tahun B, tahun Markus, tahun C, tahun Lukas. Dan sekarang ini 2021 adalah tahun B. Maka bulan Kitab Suci Nasional kita secara khusus mengenal Yesus dan Guru dan Tuhan yang diungkapkan dalam Injil Markus. Lalu pada bulan Rosario, kita kembali mengenal Tuhan Yesus dalam peristiwa gembira. Karena 2021 peristiwa gembira, 2022 peristiwa yang lain selanjutnya. Sampai 4 peristiwa itu. Demikian Bapak Ibu, selama 1 tahun kita mencoba terus mengenal Yesus Guru dan Tuhan. Pendalaman iman Prapaskah 2021, kita mengambil tema besar bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Mengapa Simon Petrus? Kok tidak yang lain? Simon Petrus adalah salah seorang yang pertama kali dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Di pinggir danau, sedang membereskan atau sedang menjala ikan. Simon Petrus memiliki peran yang menonjol di antara murid Yesus. Simon Petrus juga mengalami peristiwa-peristiwa khusus bersama Yesus. Menyaksikan kemuliaannya di atas gunung, diajak berjaga dengan berdoa di Taman Getsemani, diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk memegang kunci kerajaan surga. Tetapi Simon Petrus juga dimarahi oleh Yesus karena sikapnya terhadap Yesus. Simon Petrus dikatakan enyahlah iblis. Simon Petrus juga satu-satunya murid yang menyangkal Yesus di depan orang lain. Hanya Simon Petrus yang menyangkal. Tetapi kemudian Simon Petrus menjadi pemimpin gereja pada awal masa perkembangannya setelah kenaikan Yesus ke surga. Oleh karena itu, Simon Petrus adalah paus yang pertama. Dan kita tahu dari kisah para rasul, Simon Petrus kemudian berubah menjadi pewarta, memberi khotbah di Serambi Salomo, memberi kesaksian, dan juga melakukan mujizat-mujizat. Kira-kira itu para saudara alasan mengapa Simon Petrus yang diambil untuk menemani kita, untuk kita ajak menemani perjalanan kita mengenal Kristus. Salah seorang murid yang dipilih Kristus sendiri, dia memiliki peran yang menonjol, diajak oleh Tuhan Yesus mengalami peristiwa-peristiwa khusus, ditegur, dimarahi dengan keras oleh Yesus, dan menyangkal Yesus, mengalami situasi yang menyangkal, dan kemudian perjalanan selanjutnya dia menjadi pemimpin gereja. Kurang lebih itu mengapa dipilih Simon Petrus. Tentu dinamika ini, Bapak Ibu, para Romo, merupakan perjalanan hubungan Petrus dengan Yesus sangat menarik untuk kita renungkan bersama.
Karena ini menjadi dinamika perjalanan iman kita juga. Mengikuti Yesus dan menjadi murid. Oleh karena itu, selanjutnya perjalanan kita bersama Simon Petrus, kita melangkah dalam 6 langkah. Jadi proses pendalaman iman masa Prapaskah kita lakukan dengan 6 langkah. Pertemuan yang pertama, ikutlah aku. Tuhan Yesus sendiri yang memilih dan mengundang Petrus untuk mengikutinya di pinggir danau. Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Petrus langsung ikut. Waktu itu dia bersama Andreas. Kemudian Tuhan Yesus berjalan sedikit lagi, berjumpa dengan Yakobus dan Yohanes yang sedang bersama ayahnya Zebedeus dan orang-orang upahannya sedang membereskan jala di perahu. Yakobus dan Yohanes juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk mengikutinya. Tidak ada satu kata pun keluar dari mereka. Entah Petrus, entah Andreas, entah Yakobus, entah Yohanes, tidak ada. Mari ikutlah aku, kamu kujadikan penjala manusia. Mereka ikut begitu saja. Mereka tidak bertanya bagaimana cara menjala manusia dengan jala apa, dan lain sebagainya. Tidak. Maka di sini yang ingin ditawarkan kepada kita adalah tawaran oleh Tuhan Allah dipilih sendiri dan diajak sendiri, tinggal satu soalnya. Mau atau tidak. Tidak ada kata lain. Selanjutnya, pada pertemuan yang kedua, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes sebagai murid-murid pertama mengikuti Tuhan Yesus dalam banyak hal. Ketika menyembuhkan ibu mertuanya, mengajar di bait Allah atau sinagoga atau tempat berdoa, kemudian melakukan mujizat, lalu menyembuhkan orang yang sakit dan banyak hal. Maka setelah mengikuti Yesus dengan berbagai pengalaman, kemudian di tengah jalan Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang siapakah aku ini? Ada banyak jawaban. Ada Yohanes Pembaptis, ada Elia, ada nabi yang lain. Tetapi kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, apa katamu siapakah aku ini? Petrus memberikan jawaban mewakili teman-temannya, engkau adalah Mesias. Tetapi Tuhan Yesus melarang dengan keras agar jangan memberitahukan kepada siapapun tentang siapa dirinya. Mengapa Tuhan Yesus melarang? Apakah yang disampaikan Petrus, pengakuan yang disampaikan Petrus itu salah? Kalau salah, kenapa tidak dibenarkan? Tetapi kalau benar, kenapa dilarang? Tidak ada penjelasannya di dalam kitab suci. Tuhan Yesus melarang keras agar jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dirinya. Itu pengakuan Petrus. Langkah yang kedua. Perjalanan terus berlanjut, para romo, Bapak Ibu. Kemudian tibalah ada konflik antara Petrus dan Yesus. Maka dalam pertemuan ketiga, kita diajak untuk mendalami, merenungkan konflik di antara mereka.
Sampai Yesus mengatakan, enyahlah iblis kepada Petrus. Maka pertemuan ketiga kita beri judul enyahlah iblis. Pemahaman yang berbeda antara Yesus dan Petrus tentang Mesias. Oleh karena itu, Tuhan Yesus melarang dengan keras karena pemahamannya berbeda. Ketika itu Tuhan Yesus menyampaikan bahwa anak manusia harus menderita, ditolak oleh tua-tua, dan mati serta bangkit. Kemudian Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia. Tidak jelas alasannya. Kenapa? Lalu kemudian Tuhan Yesus memarahinya. Enyahlah iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi yang dipikirkan oleh manusia. Itu pertemuan yang ketiga. Terjadi konflik antara Petrus dan Yesus. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan para romo, pada pertemuan yang keempat, kita diajak untuk mengalami peristiwa penampakan kemuliaan Yesus di atas gunung. Petrus, Yakobus, dan Yohanes diajak Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, tiba-tiba bersinar kemuliaan dan ada Elia dan Musa. Pakaiannya putih berkilau-kilauan. Tidak ada seorang pun yang mampu mengelantang pakaian seperti itu. Ini berarti ini bukan buatan manusia. Melihat mengalami situasi seperti itu, Petrus sangat bahagia. Kemudian dia mengusulkan atau semacam usulan mendirikan 3 tenda. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Apa maksud Petrus mengusulkan 3 tenda itu? Tidak dijelaskan. Siapa yang menyuruh mengusulkan itu? Tidak ada. Tiba-tiba saja Petrus mengusulkan itu. Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab usulan Petrus itu. Tetapi kemudian ada suara dari dalam awan yang memberi penegasan, dengarkanlah dia. Seolah-olah mengatakan, jangan mendengarkan keinginanmu sendiri, harapanmu sendiri. Dengarkanlah dia. Maka di sini mulai sedikit demi sedikit terjawab. Mengenal Tuhan Yesus, mengikuti, dan menjadi muridnya adalah mendengarkan dia. Bapak, Ibu, dan para romo, ketika Yesus menampakkan diri kemuliaannya di atas gunung, Yesus juga melarang mereka untuk menceritakan ini. Kemudian mengajak mereka turun. Mengapa Yesus lagi-lagi melarang? Pada pertemuan kelima, kita diajak untuk mengalami peristiwa penyangkalan Petrus. Waktu itu Yesus ditangkap, kemudian dibawa ke rumah imam besar, diadili oleh para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi dengan menghadirkan saksi-saksi palsu. Yesus memberi kesaksian yang benar, yang jujur tentang dirinya. Sedangkan Petrus di luar, di halaman rumah imam besar itu, berhadapan dengan seorang perempuan, dan seorang perempuan itu seorang hamba dari imam besar itu. Hanya berhadapan dengan perempuan dan itu hamba, kita tahu di dalam dunia kehidupan Yahudi, perempuan adalah kelas 2 waktu itu. Apalagi dia seorang hamba. Dan orang-orang lain siapa tidak dijelaskan di dalam kitab suci. Jelas mereka tidak punya otoritas sama sekali.
Tidak seperti para imam kepala di dalam rumah imam besar itu, ahli Taurat, mereka punya otoritas. Yesus berhadapan dengan orang-orang dan semuanya laki-laki dan mempunyai otoritas. Sedangkan Petrus berhadapan dengan orang-orang yang tanpa otoritas sama sekali. Tetapi mereka memberikan pernyataan yang benar. Mereka jujur. Engkau adalah salah satu dari mereka, kan? Sedangkan Tuhan Yesus berhadapan dengan saksi palsu, saksi yang tidak benar. Tetapi Petrus berhadapan dengan orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Memang benar Petrus adalah salah seorang dari rombongan Yesus. Tapi justru Petrus berbohong. Dia menyangkal. 3 kali dia menyangkal. Kemudian ayam berkokok dan Petrus menangis terseduh-seduh. Terjadi penyangkalan. Maka kita melihat alurnya Bapak Ibu dan para saudara, dari pinggir pantai diajak, kemudian mengakui sebagai Mesias, ada konflik, dan kemudian dengarkanlah dia. Ternyata tidak mudah oleh Petrus untuk mengenal Yesus, mengikutinya, dan menjadi muridnya. Setelah itu Tuhan Yesus disalibkan, dimakamkan, para murid lari dan kehilangan harapan. Lalu karena Yesus wafat disalib dan dimakamkan, mereka kehilangan harapan. Meskipun ada berita Maria Magdalena datang ke makam Tuhan Yesus, dicuri orang, Petrus sendiri pun sudah ke makam, dan tidak ditemui Yesus di situ. Meskipun juga Yesus yang bangkit sudah menampakkan diri di antara para murid, yang pertama tanpa Thomas, yang kedua dengan Thomas. Tetapi tetap saja Petrus dan teman-teman kehilangan harapan. Lalu mereka kembali menjadi penjala ikan. Ini yang kita alami peristiwa ini dalam pertemuan ke-6. Kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Dan Petrus menjawab 3 kali juga. Di akhir Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku. Dari awal di pinggir pantai, di pinggir danau, Yesus mengajak mereka, ikutlah aku. Tapi sudah mereka mengikuti sekian lama, ternyata masih ikutlah aku lagi. Loh, apakah selama ini tidak ikut Petrus? Kurang lebih demikian Bapak Ibu yang kita dalami selama pendalaman iman masa Prapaskah dengan 6 langkah ini. Dan ini kita harapkan kita mengalami perjalanan iman kita juga. Maka ini adalah sebuah proses Bapak Ibu, 6 pertemuan itu. Kita diajak berjalan bersama Simon Petrus yang diawali dari peristiwa di danau ketika menjumpai Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, diajak mengikutinya. Mereka mengikuti melalui dinamika relasi yang semakin hari semakin mendalam dan berpuncak pada pengalaman kebangkitan juga di pantai. Ini sebuah proses. Mengenal, mengikuti, menjadi murid adalah sebuah proses. Berawal dari pantai dengan ajakan Yesus ikutlah aku. Setelah melalui perjalanan yang tidak mudah, kembali lagi ke pantai dengan ajakan yang sama, ikutlah aku. Dari pantai sampai ke pantai lagi ternyata. Ada berbagai pengalaman pembentukan Petrus, para murid lainnya oleh Yesus Guru dan Tuhan. Maka dari perjalanan Petrus ini, untuk mengenal Yesus Guru dan Tuhan, bukanlah peristiwa yang terjadi begitu saja, namun melalui proses mengikuti yang panjang. Maka 6 pertemuan itu
merupakan sebuah proses yang berurutan, sebuah perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan mengenal dengan mengikuti dan menjadi murid Yesus, Guru dan Tuhan. Karena masa Prapaskah adalah masa pertobatan, maka diharapkan dalam masa Prapaskah itu dengan berjalan bersama Petrus, mengenal Yesus Guru dan Tuhan dengan mengikuti dan menjadi muridnya, ini adalah perjalanan yang membawa kita pada pertobatan di masa Prapaskah. Memperbaharui kembali, merefleksikan kembali dan memperbaharui kembali pengenalan kita, pengenalan saya dan Bapak Ibu terhadap Yesus Guru dan Tuhan yang kita ikuti dan imani. Kita diajak untuk merasakan proses itu kembali. Yang kedua, pertobatan yang diharapkan berbuah bagi pertumbuhan iman kita secara pribadi maupun sebagai komunitas murid di lingkungan dan stasi. Maka Bapak Ibu dan para saudara, para romo, perlu kita perhatikan beberapa hal. Satu, karena ini sebuah perjalanan, bahan pendalaman iman APP ini merupakan sebuah perjalanan mengikuti Yesus, sebaiknya diikuti dengan urutan yang ada. Dari pertemuan 1 sampai 6. Kalau pertemuan 1 dan 6 begitu saja, ikutlah aku, tiba-tiba ikutlah aku lagi, ya enggak ketemu. Enggak ada proses. Lalu yang kedua, bahan yang disediakan adalah bersumber dari Injil Markus, tahun B. Injil Markus paling lugas dalam menuliskan Injilnya sehingga lebih mudah dirasakan dan dimengerti oleh pembacanya. Secara khusus dalam pertemuan ke-6, kita gunakan Injil Yohanes untuk membantu mengalami kebangkitan Tuhan Yesus dengan lebih lengkap, lebih utuh. Selanjutnya, Bapak Ibu sebagai pemandu diharapkan hadir dan mengalami peristiwa itu, sehingga bisa mengajak umat yang diajak untuk pendalaman iman juga hadir dan mengalami peristiwa itu. Hal ini penting, yaitu bahwa membaca teks Injil sangat diharapkan untuk tidak membaca dengan tergesa-gesa, tapi dirasakan dengan hati. Kita sungguh membayangkan ikut hadir dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam Injil yang kita baca, yang diwartakan kepada kita, sehingga dapat mengalami peristiwanya dengan itu lebih dekat. Selanjutnya, Bapak Ibu, para romo diharapkan kreatif. Bahan yang ditawarkan, yang disediakan, yang besok akan dibagikan, ini berupa narasi yang panjang. Maka dipersilahkan para romo paroki bersama seksi dan tim katekese paroki untuk menyajikan bahan itu dengan lebih kreatif, agar umat lebih mudah mengikutinya sesuai dengan situasi umat setempat. Ada yang sudah bisa pertemuan offline, ada yang masih belum. Dipersilahkan mengolah bersama tim paroki dan romo paroki. Misalnya membuat dengan animasi atau melalui YouTube yang dikemas bersama seksi Komsos atau melakukannya secara online dengan Zoom meeting dan lain sebagainya. Monggo, itu dipersilahkan. Seperti misalnya yang dilakukan paroki Santa Maria Blitar, Romo Eko Nurbandrio, dia langsung nonton bersama. Nah, itu menarik itu menurut saya. Nah, ini terobosan yang menarik. Bahan ini juga bisa dipakai pribadi dan kelompok. Pribadi yang dimaksud juga termasuk di dalam keluarga. Dapat digunakan juga di lingkungan stasi, baik offline maupun online, menyesuaikan situasi paroki masing-masing. Susunan pendalaman iman kita seperti biasa, doa pembukaan dapat didoakan bersama oleh pemandu atau salah seorang peserta. Jika ada yang ditugaskan, sebaiknya dipersiapkan lebih dahulu. Jangan saat itu baru ditunjuk. Karena orang harus mengalami
apa yang didoakan. Merasakan itu. Lalu kemudian bacaan Injil dapat dibacakan seseorang atau dibaca secara bergiliran, monggo. Tetapi kalau kesulitan karena online seperti ini seringkali suaranya berjarak, ada delay suara, maka bisa dibacakan seseorang saja. Jika pertemuan dilakukan dalam lingkup keluarga, nggak tahu lagi kalau keluarganya juga online, anaknya satu di sana, satu di sini, ya mungkin susah juga. Anak-anak pun juga dapat dilibatkan untuk membacakannya. Sebelum Injil dibacakan, sebaiknya peserta diajak untuk terlebih dahulu mempersiapkan diri dengan membayangkan ikut hadir dalam peristiwa tersebut. Kemudian disediakan pemahaman teks, disediakan beberapa pertanyaan untuk membantu peserta aktif dalam pertemuan. Nanti jika teksnya dibagi, Bapak Ibu bisa melihat itu. Kemudian ada renungan, disampaikan renungan oleh pemandu atau fasilitator atau siapapun yang ditugaskan, tapi sebaiknya yang ditugaskan bukan anak-anak, sehingga bisa membacakan ulang renungan ini dengan baik. Sangat diharapkan dibaca tidak dengan tergesa-gesa. Selanjutnya setelah renungan disediakan beberapa pertanyaan refleksi untuk mengajak peserta merenungkan pengalaman iman pribadinya. Jika diperlukan bisa saling sharing antar peserta untuk memperkaya, tetapi perlu diperhatikan durasi waktunya. Artinya tidak seluruh pertanyaan misalnya bisa sharing. Misalnya pertanyaan 2, 3 saja yang di-sharingkan. Maka di sini sekali lagi pemandu harus mempersiapkan dengan baik. Kemudian ada doa bersama, doa APP, kemudian menyatukan semua perjalanan dengan doa Bapa Kami, lalu ditutup dengan doa penutup, bisa didoakan bersama. Catatan Bapak Ibu untuk susunan pendalaman iman ini, dalam pendalaman iman Prapaskah per pertemuan, tidak dicantumkan tujuan dan pengantar masing-masing pertemuan. Sebelum pelaksanaan pendalaman, diharapkan para pemandu mempelajarinya secara keseluruhan setiap pertemuan. Sangat diharapkan para pemandu, sudah tahu, enggak usah belajar. Enggak. Cobalah untuk menyiapkan dengan baik. Karena di tangan para pemandulah perkembangan iman umat bisa dibantu. Yang kedua, jika diperlukan sebuah pengantar, tentu boleh. Dipersilahkan membuat sendiri, yang sebaiknya tidak terlalu panjang. Cukup 3-4 kalimat, jangan renungannya 2 kali. Ada pengantar yang panjang, nanti renungan lagi panjang. Jika diperlukan nyanyian, silahkan. Dipilih sendiri sesuai dengan masa Prapaskah. Kalau enggak bisa bernyanyi, ya enggak apa-apa. Jangan pakai lagu Natal loh ya. Nanti masa Prapaskah pakai lagu Natal. Tanda salib pembuka dan berkat penutup dapat dilakukan seperti biasa. Ini catatan untuk susunan pendalaman iman. Lalu bagaimana alurnya para Romo, Bapak Ibu? Dalam doa pembukaan, selain mengucap syukur, peserta diajak untuk sedikit menyadari apa yang akan didalami dalam pertemuan itu. Lalu bacaan Injil, peserta diajak untuk mengalami peristiwa yang diwartakan Injil. Diajak untuk ikut hadir dalam peristiwa itu, sehingga lebih dekat. Misalnya, mari kita coba ikut salah satu di antara yang hadir dalam peristiwa Yesus naik di atas gunung dan menampakkan kemuliaan. Seperti itu, merasakan peristiwanya. Pemahaman teks dengan pertanyaan-pertanyaan, diajak untuk lebih mendalami, saling memperkaya, dapat sharing. Tapi sekali lagi, tidak harus semua pertanyaan di-sharingkan. Hanya menjawab pertanyaan, tidak usah ndongeng reno-reno. Jadi hanya menjawab pertanyaan saja.
Kemudian renungan, diajak untuk mendengarkan permenungan atas Injil dan peristiwa yang terjadi. Renungan ini sungguh ditulis dengan sebuah kesetiaan terhadap teks. Maka bagi Bapak Ibu yang mungkin barangkali merasa perlu ada tambahan renungan atas renungan yang sudah ditulis, sebaiknya itu nanti dulu. Nanti saja kalau mau doa wilayah atau doa lingkungan atau doa stasi. Di sini kita diajak setia untuk merenungkan permenungan yang ada. Membacakan permenungan yang ada. Setelah itu, dalam hening, peserta diajak untuk kembali kepada diri sendiri dengan bantuan beberapa pertanyaan. Saling mengingatkan, saling menguatkan, dapat juga saling sharing. Sekali lagi, tidak perlu semua pertanyaan. Secukupnya saja. Yang tahu adalah para pemandu. Perlu diingat waktu. Lalu mempersembahkan doa sebagai sebuah ungkapan bersama dalam situasi hidup sekarang ini, karena pertobatan kita juga merupakan gerakan doa bersama. Lalu doa Bapa Kami dan penutup. Ada tawaran Bapak Ibu yang kami tawarkan, para romo yang terkasih, sebagai sebuah perjalanan, bahan pendalaman iman Prapaskah 2021 ini terdiri dari 6 pertemuan yang dilaksanakan per minggu. Maka pertemuan pertama sebaiknya dilaksanakan antara Rabu Abu sampai Minggu Prapaskah pertama. Karena kalau setelah Minggu Prapaskah pertama baru pertemuan pertama, maka nanti akan memakan sampai ke Minggu Suci. Atau ada 1 minggu 2 kali pertemuan. Sebaiknya dilakukan antara Rabu Abu sampai Minggu Prapaskah pertama adalah pertemuan pertama. Setelah itu pertemuan kedua dan selanjutnya setelah Minggu Prapaskah pertama per minggu. Harinya terserah. Pembekalan bagi para pemandu umat, penyampaian pengantar umum bahan pendalaman iman Prapaskah oleh Romo beserta tim paroki dapat dilaksanakan sebelum Rabu Abu. Jadi sebelum Rabu Abu, Romo beserta tim paroki yang mengikuti sekarang dapat memberikan pembekalan bagi semua pemandu dengan materinya pengantar umum. Nanti akan ditawarkan, dibagikan kalau itu diperlukan slide ini, PowerPoint ini. Jika Romo paroki bersama tim paroki menyelenggarakan pendalaman iman bagi para pemandu sebelum mereka memandu di lingkungan stasi, maka pertemuan pertama sebaiknya dilaksanakan sebelum Rabu Abu juga. Jadi jika Romo paroki mau mendalami bersama pemandu terlebih dahulu sebelum mereka memandu di lingkungan dan stasi per minggu, maka sebelum Rabu Abu sudah pertemuan yang pertama. Kira-kira demikian, para Romo, Bapak Ibu, dan para saudara. Ini ada pengumuman dari Biak, Rekat, dan OMK. Sudah ada bahan pendalaman iman dengan tema yang sama. Anak-anak, remaja, dan OMK juga mengenal Yesus, Guru dan Tuhan bersama Santo Petrus. Semuanya. Dan Komisi Biak, Rekat, dan OMK sudah menyediakan bahan untuk itu. Terima kasih. Matur nuwun. Gusti tansah paling berkah. Begitu Romo Luis, para Romo dan Bapak Ibu.